Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Lee Jae-hoon sebagai Hae-young, Kim Hae-soo sebagai Soo-hyun, dan Jo Jin-woong sebagai Jae-han. Drama ini mengisahkan tentang dua detektif yang bekerja sama untuk memecahkan kasus yang belum terpecahkan. Detektif Jae-han hidup pada tahun 89. Sementara itu, Hae-young hidup pada tahun 2015. Dia adalah seorang criminal profiler yang menemukan walkie-talkie kuno untuk berkomunikasi melintasi waktu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan memperlihatkan Hae-young yang berada di tahun 2000. Hujan turun, dia melihat seorang wanita menjemput Yoon-jong temannya. Pada malam harinya, Hae-young melihat berita di televisi penculikan Yoon-jong. Tersangkanya mahasiswa jurusan kedokteran Sangjin bernama Hyung-jun. Hae-young datang ke kantor polisi berusaha memberitahu bahwa pelakunya seorang wanita, namun mereka mengabaikannya. Yoon-jong ditemukan dalam keadaan tewas dan Hyung-jun mengambil uang tebusan sebesar $50.000, kemudian menghilang tanpa jejak dan menjadi buronan. Hae-young sering datang ke kantor polisi untuk mengetahui perkembangan kasus ini hingga dia dewasa. Dia melihat ibu Yoon-jong berdiri di depan kantor polisi agar polisi menangkap pelakunya. Pada Juli 2015, Hae-young berada di sebuah kafe bersama seorang reporter. Dia ditangkap oleh Soo-hyun, seorang detektif wanita dari divisi kejahatan dan kekerasan. Sekarang Hae-young adalah seorang polisi divisi patroli. Dia ditangkap karena seorang artis bernama Boyoung melaporkannya sebagai penguntit. Hae-young memberitahu dia hanya memeriksa sebentar tempat sampahnya. Gechol menuduh Hae-young menerima uang dari hasil menjual informasi Boyoung kepada reporter. Hae-young menegaskan dia tidak menerima uang sepeser pun. Dia melakukannya karena hobi mencari informasi dan menyebarkannya. Hae-young balik menuduh bahwa mereka menerima uang dari manajer Boyoung untuk menyelidikinya. Telepon berdering. Soo-hyun memberitahu laporannya ditarik, jadi Hae-young bisa pergi. Di lorong, Hae-young teringat ketika dia datang untuk melapor mengenai kasus Yoon-jong. Dia bertabrakan dengan detektif Jae-han, dan tanpa dia sadari catatannya jatuh kemudian diambil oleh Jae-han. Di tahun 2000, Jae-han membaca catatannya yang berisi penculiknya bukan seorang pria, dia seorang wanita. Di perjalanan, Jae-han berhenti, menandai petanya, kemudian melihat catatan 3 Agustus, Rumah Sakit Jiwa Sunil. Sementara itu, di tahun 2015, mobil Hae-young tidak bisa keluar karena ada sebuah truk yang menghalangi. Di Rumah Sakit Sunil, Jae-han memeriksa sekeliling. Ketika jam menunjukkan pukul 11.23, ada sinyal di walkie-talkie-nya. Jae-han memanggil detektif Hae-young. Hae-young mendengar suara yang memanggilnya dan melihat karung berisi barang bukti yang akan dihancurkan. Jae-han memberitahu bahwa dia berada di Rumah Sakit Jiwa Sunil dan menemukan mayat Hyung-jun tergantung di lubang selokan di belakang gedung. Jempolnya hilang, ada yang membunuhnya dan membuat seolah dia mengakhiri hidupnya. Hyung-jun bukan pelaku sesungguhnya yang menculik Yoon-jong. Hae-young membuka karungnya dan menemukan walkie-talkie tua. Kemudian bertanya siapa dia dan apa maksudnya. Jae-han mengatakan bahwa dia yang memberitahunya, kemudian bertanya kenapa melarangnya datang ke tempat ini. Tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang dan sinyalnya mati. Di kantornya, Hae-young menduga dia berhalusinasi karena tidak mungkin walkie-talkie-nya hidup tanpa baterai di dalamnya. Tapi dia penasaran dan memutuskan datang ke Rumah Sakit Jiwa Sunil. Dia memeriksa lubang selokan di belakang gedung dan menemukan kerangka Hyung-jun. Polisi dan tim forensik datang untuk memeriksanya. Hae-young minta untuk membandingkan DNA kerangka itu dengan DNA Hyung-jun, tersangka penculikan Yoon-jong 15 tahun lalu.
Dokter forensik memberitahu bahwa ini adalah kerangka pria berusia 20 tahunan dan jempolnya dipotong menggunakan pisau bedah. Suhyun bertanya siapa dia, bagaimana dia tahu bahwa kerangka itu adalah Hyungjun dan tahu lokasinya. Hanya sidik jari jempolnya yang ditemukan di TKP 15 tahun lalu. Kerangka yang mereka temukan tidak ada jempolnya, berarti penculik sesungguhnya membunuh Hyungjun. Tiba-tiba Kapten Jisoo minta Suhyun untuk menyerahkan semua berkas Hyungjun. Berdasarkan Undang-Undang Pembatasan Kasus Penculikan Yunjong akan ditutup dalam 29 jam. Mereka tidak akan bisa menyelesaikan kasus ini dalam waktu 29 jam. Jadi mereka harus mengabaikan kasus ini. Setelah itu, Haeyoung memberitahu Suhyun bahwa orang yang menculik Yunjong seorang wanita tapi dia tidak melihat wajahnya. Dia sudah berusaha memberitahu polisi berulang kali tapi tidak ada yang mau mendengarnya dan mereka menyuruhnya pulang. Haeyoung bertanya apakah dia akan mengabaikannya seperti polisi lainnya. Suhyun memberitahu dia akan diam-diam mencari pelakunya. Haeyoung mengatakan dia akan membantunya tapi Suhyun menolaknya. Reporter bertanya pada Suhyun apakah Hyunjun mengakhiri hidupnya. Haeyoung memberitahu Hyunjun dibunuh oleh penculik sesungguhnya. Dia mengaku sebagai orang yang menemukan mayat Hyunjun yang tidak berjempol di rumah sakit jiwa Sunil. Pelaku sesungguhnya adalah seorang perawat di rumah sakit jiwa Sunil yang ditutup 15 tahun lalu. Usianya sekitar 30 tahun, tinggi 165 cm, dan polisi memiliki buktinya. Haeyoung dibawa masuk ke dalam. Dia menjelaskan pada Suhyun bahwa mereka tidak punya waktu, jadi harus memancing pelakunya keluar. Jisoo marah setelah melihat beritanya. Suhyun mengatakan bahwa dia memiliki saksi yang diabaikan oleh polisi 15 tahun lalu, jadi sebaiknya mereka melakukan penyelidikan ulang. Haeyoung menyebutkan ciri-ciri pelakunya, kemungkinan Hyunjun memergoki pelakunya. Hyunjun menyuruh pelakunya untuk menyerahkan diri, jika tidak mau dia akan melaporkannya ke polisi. Oleh sebab itu, Hyunjun dibunuh oleh pelakunya, dan pelakunya melemparkan semua kesalahannya kepada Hyunjun. Pelakunya pasti membujuknya untuk datang ke rumah sakit jiwa Sunil, memotong jempolnya, kemudian membunuhnya di sana. Suhyun menambahkan berdasarkan bukti yang ditemukan dan potongan jempolnya, dia pasti seorang perawat berusia sekitar 30-an. Haeyoung mengatakan setelah melihat berita, perawat yang curiga dengan rekan kerjanya pasti akan menelpon mereka. Tadi mereka bohong pada media bahwa mereka memiliki bukti kuat. Telepon berdering. 예, 진양서 강력 1팀입니다. Mereka mulai menerima telepon dari perawat yang memiliki rekan kerja dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Haeyoung di depan reporter. Suhyun minta izin pada Jisoo untuk menyelidiki ulang kasus ini. Jisoo memerintahkan untuk menemukan bukti dan mendapatkan pengakuan dari pelaku dalam waktu 24 jam. 20 jam menjelang waktu kasus ini berakhir, Haeyoung memberitahu pelaku menggunakan kartu kredit Hyunjun untuk belanja barang bermerek edisi terbatas. Pelakunya gila belanja dan memiliki kepribadian narsistik. Selanjutnya mereka menemui perawat yang melapor dan memeriksa loker kerjanya. Salah satu detektif mengirim foto isi loker. Perawat itu menghilang dan ponselnya tidak aktif setelah melihat berita kasus Yunjong di televisi. Setelah mereka melacak kartu kreditnya, wanita itu ditemukan di salah satu hotel di Busan. Jisoo memerintahkan untuk menghubungi tim di Busan dan menyiapkan helikopter. Akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Suhyun bertanya kepada Seong apakah dia menculik Yunjong pada tanggal 29 Juli tahun 2000 dan meminta tebusan senilai $50.000 lalu membunuhnya. Seong mengaku tidak melakukannya. Haeyoung bertanya tersangka memakai sepatu apa. Gechol memberitahu dia memakai sepatu berwarna coklat. Haeyoung langsung masuk ke dalam, melihat sepatu dan tangannya, kemudian mengatakan pelakunya bukan dia. Pelakunya kidal karena gunting dan cangkir yang ada di dalam loker khusus untuk orang kidal, dan mustahil dia meninggalkan sepatu mahalnya tanpa membawanya ketika dia ingin menghilang. Pelakunya berarti yang melaporkan kepada mereka, yaitu Suah.
Dia menjebak polisi dengan mengganti nama di loker. Suah pasti berada tidak jauh dari kantor polisi untuk mengawasi mereka yang sedang dipermainkan. Mereka berpencar mencari di sekitar kantor polisi. Suhyun dan Haeyong berhasil menemukannya. Waktu penyelidikan kasus Yunjong akan berakhir 20 menit lagi. Jadi mereka harus mendapatkan pengakuan Suah atau kasus ini akan ditutup dan Suah bebas. Suhyun memberitahu bahwa mereka menemukan kacamata Yongjun yang ada noda darah pembunuhnya. 15 tahun lalu dia telah membunuh Yongjun di rumah sakit jiwa Sunil dan menculik Yunjong. Waktu mereka tinggal 3 menit lagi sebelum kasus ini ditutup. Suah tersenyum. Dia mengatakan bahwa mereka tidak menemukan buktinya. 아직 못 찾은 거구나. 확실한 증거. Jika memiliki bukti, dia tidak akan menggertak dan menakutinya. Suah menegaskan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan. Haeyong masuk, dia mengatakan hasil tes DNA Suah cocok dengan yang ada di kacamata Hyungjun. Padahal hasil tes DNA-nya belum keluar. Dia memaksa Suah untuk mengaku. Terlihat sisa waktu 30 detik lagi. Suah mengatakan dia tidak membunuh mereka. Batas waktunya habis. Suah bertanya kepada mereka apakah dia bisa pergi sekarang. Hasil tes DNA keluar. 99,98% DNA-nya cocok. Suah adalah pelakunya. Tapi batas waktunya sudah habis. Mereka melihat Suah berjalan keluar. Yeongi melaporkan menemukan tiket parkir rumah sakit jiwa Sunil di kantong baju Hyungjun yang berhasil mereka pulihkan. Suhyun menangkapnya atas kasus pembunuhan Hyungjun, bukan penculikan dan pembunuhan Yunjong yang batas waktunya sudah habis. Suhyun melihat jam masuk mereka ke rumah sakit Sunil, yaitu pukul 12:05, tanggal 30 Juli tahun 2000. Kepolisian masih memiliki batas waktu 1 hari untuk kasus Hyungjun. Beberapa bulan kemudian, pemerintah menetapkan bahwa kejahatan serius termasuk pembunuhan, pembakaran, dan penculikan tidak memiliki batas waktu penyelidikan lagi. Jadi kasus yang tidak terselesaikan bisa diselidiki ulang. Di ruang kepala kepolisian Bomju, dia memerintahkan Chisu untuk membentuk tim kasus yang menggantung. Pada suatu malam, walkie-talkie-nya hidup. Haeyong memberitahu berkat dia, mereka bisa memecahkan kasus Yunjong, kemudian bertanya bagaimana dia bisa tahu jasad Hyungjun ada di sana. Jaehan memberitahu dia tidak akan bisa berbicara dengannya lagi, tapi ini bukan akhir, semua ini akan dimulai lagi. Ketika itu terjadi, dia harus membujuk Jaehan yang hidup di tahun 89. Dia bisa mengubah masa lalu dan jangan pernah menyerah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Haeyong menanyakan keadaannya, kemudian sinyalnya mati. 괜찮으신 거죠? Keesokan harinya, Chisu mengumpulkan anggota tim yang menangani kasus menggantung, yaitu Suhyun sebagai kepala tim, Gechol, dan Hyungi. Chisu menyuruh mereka untuk menangani kasus pembunuhan berantai di Gyeonggi, salah satu kasus menggantung terbesar di Korea. Korban dibunuh setelah turun dari bis. Korban pertama ditemukan tanggal 3 Desember tahun 87 di parit dekat Gunung Osong. Mereka menemukan 10 korban lagi 3 tahun setelahnya. Kaki dan tangan korban diikat, kemudian leher mereka ditekan. Mereka gagal menemukan pelakunya walaupun 1000 petugas dikerahkan. Suhyun mengatakan mustahil memecahkan kasus yang selama 26 tahun tidak terpecahkan jika mereka hanya bertiga. Haeyong datang, Chisu memperkenalkannya sebagai criminal profiler yang akan membantu mereka menganalisis pelaku dan memberikan strategi untuk menangkap pelaku. Pada malam harinya, Haeyong memeriksa 3 berkas polisi yang bernama Jaehan. Tiba-tiba walkie-talkie-nya hidup. Haeyong memanggil Jaehan terlebih dahulu. 이재한 형사님? 순22 경기 영산서. Jaehan memberitahu bahwa dia adalah anggota tim baru di kepolisian cabang Yongsan. Mereka sedang mencari orang hilang bernama Gesuk di Gunung Osong. Haeyong bertanya apakah kasus pembunuhan berantai di Gyeonggi di mana korban ke-7 ditemukan di ladang ilalang sebelah pohon akasia.
Kemudian korban ke-8 ditemukan di rel kereta dekat stasiun Hyunpong. Tiba-tiba sinyalnya mati. Sementara itu, Jae-han dan timnya menemukan Gesuk dalam keadaan tewas. Jae-han melihat sekitarnya, persis seperti apa yang diberitahu Hae-yong, yaitu korban berada di padang ilalang sebelah pohon akasia. Saat itu tanggal menunjukkan 4 November tahun 89. Keesokan harinya, Soo-hyun menyuruh Gechol menginterogasi semua detektif yang menangani kasus Gyeonggi untuk mendapatkan informasi, dan Hyun-gi mengurus barang bukti, sementara Soo-hyun akan menemui keluarga korban. Sebelum pergi, Soo-hyun memberikan foto-foto dari korban ke-7 dan ke-8 untuk Hae-yong analisis. Di tahun 89, Jae-han datang ke kantor polisi cabang lain untuk mencari Hae-yong, namun dia tidak menemukan polisi dengan nama Hae-yong. Di rel kereta, seorang wanita diikuti oleh seorang pria. Jae-han juga ada di rel kereta itu, sementara Hae-yong sedang melihat foto-foto korban ke-7 dan ke-8. Tiba-tiba fotonya terlihat berubah. Jae-han yang berada di rel kereta menemukan korban yang terikat yang ternyata masih hidup. Tulisan di papan tulis berubah. Hae-yong membaca kasus pembunuhan yang ke-8 dengan korban bernama Mison berubah menjadi kasus percobaan pembunuhan. Hae-yong memukul wajahnya untuk memastikan yang dia lihat nyata. Di tahun 89, saat Jae-han ingin melepaskan ikatannya, pelakunya memukulnya. Kemudian Jae-han mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Jae-han membawa pelakunya yang bernama Yong-sin ke kantor polisi. Setelah itu dia menghubungi Hae-yong. Jae-han mengatakan dia berhasil menangkap pelakunya berkat Hae-yong. Dia baru saja menyerahkan Yong-sin. Hae-yong melihat catatan di papan yang dia buat, kemudian bertanya apakah di sana tahun 89. Jika di sana tahun 89, Yong-sin seharusnya sudah mati. Saat Yong-sin mati, korban ke-8 bernama Minju akan tewas di depan toko Osong. Jadi pelakunya bukan Yong-sin. Jika dia benar-benar polisi dari tahun 89, dia harus mencegah pembunuhan itu. Terlihat pelaku sedang mengikuti Minju, kemudian membunuhnya. Sinyal walkie-talkie-nya mati. Jae-han langsung masuk ke dalam. Chan-gu yang sedang berjalan di gang itu menemukan Minju yang tewas. Polisi memukuli Yong-sin agar mengaku hingga dia mengalami kejang kemudian mati. Seorang polisi memberitahu bahwa korban ke-8 ditemukan di depan toko Osong. Jae-han teringat ucapan Hae-yong sambil melihat walkie-talkie-nya. Sementara Hae-yong melihat tulisan di papan tulis tidak berubah. Selanjutnya dia memeriksa koran tahun 89 mengenai Yong-sin yang merupakan korban salah tuduh tewas dalam tahanan. Artikelnya telah berubah. Hae-yong juga menemukan artikel polisi bernama Jae-han yang menyelamatkan seorang wanita, kemudian mencocokkannya dengan berkas catatan kepegawaian yang dia miliki. Tertulis akhir masa kerja Jae-han, yaitu tahun 2001, berarti sambungan walkie-talkie itu nyata. Di tahun 89, Jae-han datang ke kantor cabang polisi yang lain untuk mencari Hae-yong, tapi tetap tidak berhasil menemukannya. Setelah itu dia menemui Won-yong, seorang pegawai negeri, wanita yang Jae-han sukai. Won-yong memintanya untuk tetap semangat. Kemudian Jae-han memberikan pistol kejut karena situasi belakangan ini sangat berbahaya. 감사합니다. Jae-han akan menangkap pelakunya lalu naik pangkat. Setelah itu dia akan mengajaknya berkencan. Sementara itu Soo-hyun memberitahu temuannya setelah menemui keluarga korban. Korban memiliki satu kesamaan, yaitu mereka dibunuh setelah naik bis. 26 tahun yang lalu bis itu bernomor 95. Hae-yong mengatakan bis nomor 95 melewati stasiun Hyunpong dan Soo-hyun membenarkan. Di tahun 89, Jae-han datang lagi ke TKP Mison, kemudian lari mengikuti rute saat dia mengejar pelakunya, berakhir di pinggir jalan saat dia menangkap Yong-sin. Kebetulan bis nomor 95 lewat. Dia ingat malam itu melihat bis nomor 95 berhenti.
Hae-yong memberitahu setelah polisi memergoki pelaku di rel kereta, pelaku lari hingga ke halte stasiun Hyunpong, kemudian bergegas naik bis nomor 95. Pelaku tidak membunuh korban secara acak, dia membunuh mereka yang pernah melihatnya di dalam bis sebelum polisi menyelidikinya. Gechol membenarkan polisi yang menyelamatkan Mison juga mengatakan bahwa pelakunya naik bis. Jae-han berusaha meyakinkan atasannya bahwa pelakunya naik bis nomor 95. Mereka harus menginterogasi penumpangnya agar bisa menangkap pelakunya. Selanjutnya mereka menginterogasi supir bis nomor 95 yaitu Chan-gu. Mereka bertanya apakah ada penumpang yang naik di stasiun Hyunpong dengan ciri-ciri berjaket hitam, memakai topi, dan usia sekitar 20 tahunan. Chan-gu menjawab tidak ada yang naik di stasiun Hyunpong. 그럴 리가 없는데. Suhyun bertanya apakah supir bis itu masih hidup. Gechol memberitahu dia tinggal di panti Werda dan sudah menginterogasinya. Chan-gu menegaskan bahwa tidak ada yang naik di halte stasiun Hyunpong. Suhyun bertanya bagaimana dengan kondektur bis bernama Kyung-sun yang melihat Minju hari itu. Gechol memberikan alamatnya. Suhyun pergi ke rumahnya dengan Hae-yong. Tiba di rumah itu, mereka menemukan Kyung-sun sudah tewas. 그놈입니다. Hyun-gi dan tim forensik datang untuk memeriksa. Di tahun 89, Jae-han diinterogasi atasannya. Dia curiga Jae-han berkomplot dengan pembunuh itu karena Jae-han tahu lokasi percobaan pembunuhan Mison. Dia menyuruh untuk memeriksa apa yang dilakukan Jae-han saat korban lain dibunuh, dan selama pemeriksaan Jae-han akan ditahan. Jam menunjukkan pukul 11:23. Hae-yong menghubungi Jae-han. Dia memberitahu akan ada satu korban lagi yang mati. Hae-yong memintanya untuk menyelamatkan korban berikutnya karena dia berada di tahun 89, sedangkan dirinya berada di tahun 2015. Jika dia bisa menangkapnya, mereka bisa mengubah masa sekarang. Korban ke-9 bernama Won-yong yang bekerja di kantor pemerintahan. Dia akan dibunuh pukul 21.30 tanggal 7 November tahun 89 di Gang Hyunpong. Keesokan harinya, Hae-yong melihat tulisan di papannya belum berubah. Hyun-gi menunjukkan pecahan kaca yang dia temukan di TKP Kyung-sun. Dia akan minta tim forensik untuk memeriksa DNA yang ada di pecahan kaca ini. Sementara Gechol akan memeriksa kamera dashboard mobil yang parkir di sekitar TKP. Suhyun menyuruh Hae-yong menyelidiki perusahaan bisnya, sementara Suhyun akan menemui Chan-gu si supir bis. Selanjutnya Jae-han pura-pura perutnya sakit, kemudian dia kabur. Dia lari menuju ke rumah Won-yong. Ibu Won-yong memberitahu dia sedang lembur. Dalam perjalanan, Jae-han bertemu dengan Chan-gu. Dia menyebutkan ciri-ciri Won-kyung, kemudian bertanya apakah melihatnya. Chan-gu menunjuk arah di belakangnya. Sementara itu, Hyun-gi memberitahu Gechol bahwa ditemukan sidik jari Chan-gu di pecahan kacanya. Chan-gu juga terlihat di rekaman kamera dashboard mobil di dekat rumah Kyung-sun. Berarti pembunuh Kyung-sun adalah Chan-gu. Di perusahaan bis, Hae-yong menemui supir yang mengenal Chan-gu. Sementara itu, Suhyun bertanya pada perawat pasien bernama Chan-gu di rumah sakit Sehun. Perawat itu memberitahu bahwa dia bukan pasien di sini, tapi wali dari pasien. Gechol menghubungi, dia memberitahu Chan-gu adalah pelaku pembunuhannya. Mereka menemukan sidik jarinya di TKP dan dia ada di rekaman kamera dashboard mobil. Teman Chan-gu memberitahu putra Chan-gu mengalami kecelakaan. Dia terpaksa mengundurkan diri untuk mendapatkan pesangon agar bisa membiayai perawatan putranya. Gechol menyuruh Hae-yong datang ke rumah sakit Sehun untuk menangkap Chan-gu. Hae-yong mengatakan mustahil Chan-gu adalah pelakunya karena perkiraan usia pelakunya adalah 20 tahunan. Dan saat Yong-sin ditahan, Chan-gu sedang mengemudikan bis. Hae-yong bertanya saat putra Chan-gu mengalami kecelakaan, berapa usianya? Pria itu menjawab sekitar 20 tahunan. Istrinya meninggal di usia muda, jadi dia membesarkan putranya sendiri. Chan-gu selalu mengajak putranya ikut naik bis setiap hari hingga putranya dewasa. Di rumah sakit, Suhyun menuju ke ruang perawatan pasien.
dia menemukan putra Chan-gu bernama Jin-hyung. Hae-yong menduga Chan-gu berbohong saat diinterogasi oleh polisi demi menyelamatkan putranya. Di terminal, Jin-hyung memberitahu ayahnya akan pulang lebih dulu. Di depan toko kosong, Chan-gu menemukan jasad Min-ju dan melihat Jin-hyung lari meninggalkan TKP. Hae-yong memberitahu bahwa pelaku pembunuhan Gyeonggi bukan Chan-gu. Chan-gu membunuh Kyung-sun untuk menghapus bukti. Tiba-tiba Jin-hyung menyerangnya. 형사님 내 말 듣고 있어요? Mereka tiba di rumah sakit dan langsung menuju ke ruangan Jin-hyung. Soo-hyun melukai kepala Jin-hyung menggunakan lampu. Di televisi, media memberitakan pelaku pembunuhan berantai Gyeonggi akhirnya ditangkap setelah 26 tahun. Chan-gu mengaku melakukan pembunuhan 26 tahun lalu dan membunuh Kyung-sun demi menyelamatkan putranya. Selanjutnya, Hae-yong menghubungi Jae-han. Dia bertanya apa yang terjadi pada korban yang terakhir, yaitu Won-young. Apakah dia masih hidup? Jae-han balik bertanya apakah dia berhasil menangkap pelakunya. Apakah pelakunya Chan-gu, si supir bis? Hae-yong menjawab bukan. Jae-han memaksa Hae-yong untuk memberitahunya. Setelah mengikuti arah yang diberitahu Chan-gu, dia mendengar suara teriakan, kemudian menemukan Won-young dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jae-han mengatakan dia akan membunuh pelakunya dengan tangannya sendiri. Hae-yong melarangnya karena itu artinya dia akan menjadi penjahat. Kemudian menyuruhnya untuk menyelidiki Kyung-sun, si kondektur bis. Di rumah Kyung-sun, Hae-yong mengajak Soo-young untuk mencari bukti pembunuhan karena alasan Kyung-sun dibunuh untuk menghilangkan bukti. Hae-yong menduga barang bukti disembunyikan di suatu tempat. Di salah satu pakaian Kyung-sun ditemukan tiket bis menuju Sonyang. Gechol melaporkan Kyung-sun memiliki sepupu di kota Sonyang, di mana pada tahun 2002 sampai tahun 2004 Kyung-sun pernah tinggal di sana. Di rumah sepupu Kyung-sun, mereka menemukan barang bukti pistol kejut milik Won-young di dalam tas milik Kyung-sun. Hae-yong datang ke rumah sakit Sehun. Dia memeriksa tubuh Jin-hyung dan menemukan bekas luka pistol kejut. Di kantor polisi Gyeonggi, Bom-ju akan melakukan konferensi pers. Soo-hyun menyerahkan bukti bahwa pelakunya adalah Jin-hyung. Bom-ju minta Soo-hyun untuk menjelaskannya kepada reporter. Setelah mereka diinterogasi, Kyung-sun bertanya bukankah ciri-ciri pelaku mirip dengan Jin-hyung. Kemudian bertanya lagi Jin-hyung naik dari halte mana. Chan-gu mengatakan Jin-hyung sudah ada di bis dari awal bis berangkat. Di hari pembunuhan Won-young, Kyung-sun mengikuti Chan-gu. Dia melihat Chan-gu bertemu dengan Jae-han. Kemudian menemukan Jin-hyung membekap Won-kyung. Won-kyung melukainya menggunakan pistol kejut. Tapi naasnya dia berakhir kehilangan nyawanya. Kyung-sun menemukan pistol kejutnya yang jatuh. Soo-hyun menjelaskan ditemukan DNA pembunuhnya, darah dan sidik jari Won-kyung di pistol kejut milik Won-kyung. Pelaku adalah putra Chan-gu bernama Jin-hyung. Dia sudah lama terbaring di rumah sakit karena kecelakaan 26 tahun lalu yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Sementara itu di ruang interogasi, Hae-yong menunjukkan foto korban pembunuhan 26 tahun lalu. Chan-gu mengatakan putranya yang malang sudah membayar kesalahannya. Jae-han datang menemuinya dan langsung mengacungkan senjata. Saat melihat Jin-hyung, Jae-han mengenalinya. Jin-hyung langsung kabur dan Jae-han mengejarnya hingga ke atap gedung terbengkalai. Dia memukulinya hingga Chan-gu memukulnya. Jae-han mengatakan jika dia jujur, mungkin Won-kyung masih hidup. Chan-gu memberitahu hari itu tidak satupun penumpang di bis itu selamat. Hanya dirinya saksi satu-satunya, dan dia menegaskan putranya tidak bersalah. Jae-han memutuskan akan mengakhirinya sendiri karena dia tidak punya bukti dan saksi. Jin-hyung jatuh, Jae-han memegang tangannya, tapi Jin-hyung malah tersenyum. Akhirnya, Jae-han melepaskan pegangan tangannya. Jae-han datang ke rumah sakit. Dia mengatakan akan menyerahkan dirinya, tapi Jin-hyung harus menyerahkan diri juga. Chan-gu mengatakan mereka tidak perlu lapor polisi. Putranya jatuh karena tergelincir dan dia tidak ada di sana. Sekarang putranya sudah menebus semuanya dan hidupnya menderita. Kemudian menyuruh Jae-han pergi. Hae-yong bertanya jika hari itu Jae-han membunuh putranya,
Apakah dia bisa melupakannya? Hidup bahagia, makan dan tidur nyenyak. Itulah yang dirasakan keluarga korban. Siapapun itu tidak pantas mati. Suhyun menghampiri Haeyong. Dia menyuruhnya minum agar bisa melupakan mayat pertama yang Haeyong lihat. Haeyong melihat memar di leher Suhyun. Dia menyuruhnya ke dokter, kemudian memberitahu bahwa mayat Kyungsun bukan pertama kalinya yang dia lihat. Di rumahnya, Haeyong teringat ketika kakaknya ditangkap dan dia hanya bisa menangisinya. Setelah kakaknya bebas, dia datang untuk menemuinya. Namun ternyata kakaknya tewas mengakhiri hidupnya. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.